Oke, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. di pertemuan yang keempat mata kuliah desain berbasis komputer. Ya, Eh, yang ketujuh orang itu gimana? Apakah maksudnya masih trial atau sudah oke? Jadi kalau yang masih trial, tandanya di Connect Client, dia di sini maksud ultimate-nya trial, ya. Dan juga nanti kalau ketika ini diklik oke di dalam maksudnya itu nanti berbeda, bukan eh, student ya, student license, tapi evaluate license. Jadi kalau yang student license seperti ini ya, maksud ultimate student license, dan nanti di dalam eh, menunya dia for student use only. Tapi kalau masih yang dalam trial dia 1 bulan, dia evaluate license, artinya belum mendapatkan lisensi. Ini sudah minggu keempat yang hanya melaporkan ke saya itu cuma uh, 7 orang, ya. Jadi saya nggak tahu selebihnya sudah bisa seperti ini atau belum, ya. Nah, untuk masuknya itu download aja dari yang saya kirim di grup, ya. Nanti di Connect Client, kalau memang itu masuknya yang lama, nanti di sini akan ada update. Jadi jangan khawatir, install aja versi berapapun yang Connect Client, nanti tinggal diupdate di Connect Client-nya di sini. Ya, nanti dia akan update ke versi yang terbaru. Gitu ya. Oke, kita lanjut dari yang kemarin ya. Yang kemarin itu eh, kalau kita mau membuat misalkan bikin scene gitu ya. Itu kan kita harus compact dulu baru kita grup ya. Contohnya kita open design, eh, langsung pakai yang sudah ada aja ya di menu latihan. My first design ya, open. Oke. Nah, di kita nyalakan ini ya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Nah, kita membuat ada chinnya di sini, artinya di dalam body plan-nya ya. Di sini kita akan tampilkan menu, ya bukan menu ya, kontrol poin tambahan lagi gitu ya. Misalkan kita taruh dia di sini satu, oke, kita taruh sembarang aja di sini satu, oke, terus kita kompak. Nah, menunya itu bisa dilihat di sini ya, di kontrol nanti bisa di kompak ya, kompak lalu grup, atau CTRL-K lalu CTRL-G, atau di sini menunya dia. Nah, ini kompak. Nah, untuk kompak sendiri hati-hati ya. Lihat ini perbedaannya. Saya select ini, lalu saya select ini, saya ketik CTRL-K, oke, dan saya select ini yang pertama, saya select ini yang pertama, saya ketik CTRL-K. Lihat ya perbedaannya. Jadi yang kita select pertama, dia akan yang keduanya akan gabung dengan yang pertama, gitu ya. Kalau ini yang misalkan bloknya al, ya. Nah, tetap aja yang pertama ke blok itu kan yang sebelah kiri, maka yang kanan akan larinya ke kiri. Nah, gitu. Nah, untuk grup perhatikan, jangan seperti ini. Ini lalu di grup CTRL-G. Nah, ini tidak tidak bebas. Jadi dua-duanya ini tergrup. Jadi kalau kita gerakin yang ini juga akan ikut gerak. Ya, itu salah. Jadi kita undo. Grupnya pun satu-satu. Ini CTRL-G dia, ini CTRL-G. Oke, ke depan ya. Ini kompak.
ya. Ini juga kompak. Lalu di grup. Oke, ini lalu kita grup. Oke. Lalu yang ini ya, kompak grup. Ini kompak grup. Tidak usah sampai depan ya. Karena depan nilainya 0 ya, offsetnya. Oke, kalau di depan dia di tengah ya. Boleh kalau mau di grup. Oke. Nah, terus tinggal kita desain aja. Kita samakan dengan ini ketinggiannya ya. Height-nya kita naikin. Nah, tinggal kita geser. Nah, misalkan seperti itu. Sampai depan. Ini kita ikutin aja ketinggiannya, height-nya. Nah, kita geser. Nah, kita coba dulu untuk membuat satu surface, baru nanti kita bikin dari yang dua surface. Maksudnya lebih dari satu ya. Tinggal di copy paste aja ke sini. Oke ya. Nah, tinggal kita lihat ke tampak 3D-nya ya. Itu tampak atasnya. Nah, ya. Dia sudah ada cinnya itu ya. Terlihat. Kalau misalkan masih kecil, ya dibesarin lagi, gitu ya. Nah, sekarang saya mau mencontohkan ya, bahwa kalau kapal di dalam Microsoft itu, dia tidak hanya bisa dibuat dalam satu surface ya. Ini kan contoh modeler dari yang sudah ada. Kalau kita merubah, biasakan save as. Dan kalaupun tidak mau dirubah, ketika nanti di close, jangan yes ya, tapi no. Dibiasakan. Nanti desain yang sudah ada malah berubah, kan jadi tidak enaknya. Nah, di surface, lalu add surface, lalu default. Nah, dari bentuk default ini nanti kita akan buat sebuah kapal. Ya. Nah, kalau di galangan kapal kan, kalau bikin kapal itu ada metode blok ya, per blok. Jadi bikin bagian belakang, tengah, depan, atau bawah, tengah, atas. Nah, sama halnya kayak di galangan kapal juga, kita bisa membuat kapal tidak hanya dari satu surface ini, ya, tapi dari beberapa surface. Nah, cuma kalau dari beberapa surface, kita harus gunakan nanti yang namanya menu ini, ya, bond edge nanti namanya. Jadi istilahnya kayak disambung atau dilas lah gitu ya. Biar nanti kalau ngubahnya enak. Nah, caranya gimana ya? Kita pause dulu aja, kita bikin desain yang mirip-mirip sama kayak tadi ya. Oke, misalkan saya surface ya, add surface, di sini ada default. Ya, default tadi yang U ya, ini yang simple ya, ini kapal ya, udah jadi ya. Terus ini kalau kalian mau lihat satu persatu silakan dicoba aja. Ini ada nangka ya, foil, bisa buat propeller atau bisa buat rudder. Ini box, cylinder, half cylinder, ini ada batok, water plan, section. Kalau section line, section plan dia searah body plan, ya, di body plan kotak, ya. Oh, biar lebih jelas lihat 3D-nya aja. Nah, ini ya, section plan. Jadi biar nanti kalau kalian mau pakai plan lebih gampang ya. Jadi apalin aja ya, section. Terus surface, lalu add surface, lalu ada water plan, dia searah WL, berarti nanti dari tampak atas ya. Close. Lalu satu lagi dari batok plan berarti dari tampak samping melihatnya. Nah, oke, kita buat dari 3 batok plan ya. Langsung aja kita ubah ukurannya, misalkan ya, add size surface kita ubah 40, lalu depth-nya kita ubah 3. Oke, cancel. Nah, nanti untuk ukuran draftnya panjang 0 point ya itu nanti di belakangan. Saya hanya mau mencontohkan bond edge ya.
Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita nanti ada beberapa tahap untuk melakukan bound edge. Contohnya, ya, misalkan gini. Sekarang ini saya mau move, ya. Jadi ini bisa kita move, ya. Ini kita blok, ya. Terus kita tekan shift. Ini kita tekan yang mana aja, gitu ya. Ini kita kan gerak, mau ke bawah, ke atas, nanti mau ke samping kanan kiri itu bisa, ya. Ada juga menu move, ya, di sini surface. Nanti eh, move surface freedom itu yang tadi, ya. Ini kita nekan titik di mana dia akan bergerak sama kayak tadi itu ya. Gitu ya. Lalu surface ada move dia berdasarkan koordinatnya. Itu. Ini kita kalau vertikal dia atas bawah, transverse kanan kiri, longitudinal depan belakang. Ya. Kita mau buat dia ke atas ya. Kita bikin 5 meter ke atas dan ke kanan 5 meter juga. Oh, surface-nya diselect. Yang mau kita pindahin apa? Oh, batok plane. Oke, dia sudah ke atas ya. Terus bagian depannya ini tampak samping. Kalau kapal kan offsetnya 0 ya. Kita lihat ininya ya. Tuh. Ini kan linear, kita ubah longitudinalnya menjadi 5. Sorry. Kita longitudinalnya ubah dulu misalkan 3. Nah, kenapa nggak bisa gitu ya? Ingat, karena kalau kita mau menambahkan surface stiffness-nya harus kita tambahkan control point dulu. Nah, kita tambahkan aja di tengah ini satu, nyalakan netnya. Di sini satu dan di sini satu. Oke, ini biar rata kayak kemarin latihan kontrol, lalu strike ya, nah rata semua. Baru kita balik lagi ke 3 dimensi, kita ubah surface-nya, ininya jadi 5. Oh, sorry. Longitudinalnya 5, transverse-nya coba kita buat. Nah, ini ya, misalkan kalau transverse-nya nanti eh, tidak bisa dirubah, ya maka harus nambahkan lagi apa namanya control point. Tapi nambahnya kalau untuk yang transfer dari sini body plan. Tuh. Nah, ini tadi ada kesalahan. Kita mundur dulu. Kita mundur dulu. Oke, sudah mentok ya. Ini kita lihat lebarnya dia 5. Nah, sebelum itu kita tambahkan control point dulu di sini. Oke, di sini lalu di sini bebas. Terus tadi ya kontrol lalu ini. Oke, baru dari sini kita ganti surface stiffness-nya. Bisa dari properties atau langsung dari sini ini 5 ya. Langsung dari 5 baru ini kita bikin offsetnya 0. Nah, melengkung ya. Kalau tadi karena melengkungnya itu belakangan gitu ya, dia jadi nggak melengkung. Nah, sekarang kita buat dulu dia lentur ya. Oke. Nah, lalu yang kedua kita mau bikin chin ya. Nah, dari profil ini kita mau copy paste dia ya. Nah, kalau copy paste menunya sama, dia ada di move ya. Nah, survey lalu move, tetapi di sini di duplicate ya. Kita bikin ke bawah aja. 0 ya, kita buat 0. Oh, select surface. Ah, ini batok plan. Oh, sebentar. Di delete dulu. Salah tadi ya, surface. Move surface, duplicate, batok plan.
vertikalnya kita bikin yang ke bawah aja deh, minus 10 misalkan. Nah, dia ke bawah. Kalau zero point di sini 0, maka di sini height-nya tingginya min 3. Oke, jadi total dari sini ke sini itu 10 ya. Gitu. Karena kita buat dia ke bawah min 10. Nah, ini kita rename dulu aja. Ini namanya top, misalkan top side atau apa. Yang ini namanya chin. Ya. Ini. Oke, nah disinilah kita praktekkan yang namanya bond edge. Nah, bond edge itu hanya bisa dilakukan dengan ujung dan ujung, ya. Dan juga apa? Jumlah daripada ini, ya. Control point-nya harus sama. Sekarang ini saya hapus. Oke, ini saya bond edge. Ini yang ini bond edge. Dia tidak bisa, ya. Jadi harus dari dua control point yang sama yang diseleksi. Nah, caranya gimana? Kita lihat ke 3D-nya. Nah, kalau tadi yang di bond edge itu sekarang kita coba apakah dia bisa. Nah, dia nggak bisa ya. Nah, ujung ini dengan ujung ini. Nah, dia nggak bisa. Nah, lihat di sini ada lagi modify stiffness value-nya itu juga harus sama. Artinya kalau di sini 52, di bawah juga 52. Nah, ini kan 4. Nah, di atas tuh ya 52, yang di bawah 42. Ini kita rubah 5. Kenapa nggak bisa? Karena tadi satu surface dihapus. Nah, sekarang sudah sama 52 52. Ini 52, ini 52. Sekarang coba kita bond edge. Nah, oh, nah, nyatu ya dia. Kalau tidak mau sisi yang belakang, sisi yang depan. Nah, kalau di bond edge dia tidak bisa kayak apa namanya kompak. Jadi kalau saya klik bawah duluan gitu ya, misalkan gini, tetap aja dia ke atas larinya. Tuh, di ke bawah sama. Nah, ini ke atas tuh ya. Kita bikin dia ke atas. Oke. Nah, jadi kalau bond edge dia warnanya ini apa namanya? Orange ya, warnanya. Kalau dia group warnanya merah. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini seperti ini. Terus tingginya kita dengan tingginya kita offsetnya kita buat 0 dulu dia. Oke. Nah, seperti ini baru height-nya kita samain ya. Di sini height-nya itu adalah 3,5. Di sini juga height-nya kita samain 3,5. Lalu dari tampak atasnya ini kita dorong keluar. Nah, ya, jadi itu ya, ada chinnya ya. Tuh. Nah, tinggal yang bawahnya. Nah, yang bawahnya gimana? Kita copy lagi dari sini ya. Nah, surface, terus kita move surface, tapi kita duplicate, tapi yang diduplicate hanya batoknya aja. Batok plan. Oh, tadi belum dinamain, harusnya kita namainnya top, misalkan bagian atas. Oke, kita surface, terus kita move topnya. Nah, karena dia sudah bond edge, ya. Kalau udah di bond edge, dia udah jadi satu kesatuan, ya. Duplicate, dia vertikalnya sama 10. Nah, dia udah di bawah. Nah, ini kita delete copy of scene-nya, lalu copy of top-nya kita namain jadi bottom. Oke, nah tinggal yang bottom-nya ini kita apa namanya bond lagi ya. Nah, kalau kita dari tempat samping, kita apa namanya bond edge.
Nah, nggak mau karena harus edge-nya. Ya, tadi yang saya klik tuh yang di sini. Nah, sebenarnya edge-nya itu kan yang di ini dalamnya. Nah, dengan yang mana aja ini buat. Nah, ya, sudah tinggal tingginya disesuaikan. Kita buat hex-nya 0. Nah, dari sini ini kita karena ini apa namanya? Beda surface. Jadi kalau mau nambahin di body plan surface ini dan ini di lock dulu. Kita ke body plan baru kita tambahkan nanti yang bawah. Oh sorry, bentuknya masih belum dibuat 0 ya. Masih kebuka ya bawahnya. Nah, offsetnya 0. Nah, terus tadi ini top densinya kita lock dulu. Nah, ini kita tambahkan satu di sini ya. Oke. Baru kita mainkan bentukan kapalnya nih mau kayak gimana gitu ya. Kita unlock. Hmm. Jadi dari sini kalau bentuknya mau di apa namanya? Dibuat lebih melengkung, yang transversnya nanti di apa? Dirubah dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita buatnya pakai 3 surface ya. Ingat harus di bone edge. Ini tumpuk ya, jadi bawah tengah atas atau atas tengah bawah. Nanti untuk depan tengah belakang pun sama. Nanti eh, akan sedikit kasih contoh. Nah, terus tinggal buat desain lead-nya aja ya. Nah, sekarang saya mau kasih menu yang belum saya kasih tunjuk ya. Misalkan di sini ada surface, lalu ada flip. Nah, kalau flip ini dia untuk ini apa namanya? Membalik ya, kiri kanan dan kanan ke kiri. Kalau rotate dia mau rotasi ya. Kalau offset dia merubah apa namanya posisi. Jadi menunya ini hampir sama kayak ini ya, kayak di AutoCAD aja gitu. Nah, misalkan kalau kapal kita kapal ini apa namanya katamaran. Nah, kalau kapal katamaran kan dia lambungnya 2 ya. Nah, katakanlah ini lambung yang satu udah jadi. Sekarang kita membuat lambung satunya lagi. Ah, gimana caranya? Nah, ini kita unlock dulu. Oke. Terus kita pisahin sisinya. Nah, kita move aja yang jauh. Nah, baru dari sini kita flip. Yang ini di flip ke sini, otomatis nanti ini akan ada tambahannya. Itu berarti surface. Nah, flip surface, select all. Nah, ya, duplicate jangan lupa. Nanti mau apa namanya, mau ke arah mana dia flipnya. Coba-coba dulu, dong itu Dina. Oke, nah ternyata bukan 0 ya. Misalkan kita mau flip dia ke arah kiri kan gitu ya. Maka surface dia ini klik di sini. Nah, mau long post, offset atau height gitu ya. Misalkan kita mau offset ini aja offsetnya ya. Misalkan surface, flip surface berarti dia ke arah transverse. Nah, ya, udah jadi 2 lambung kapal. Tuh, anggaplah ini katamaran ya. Nanti ya kalian ini aja apa bentuk sendiri bentukan lambungnya terserah kalian. Nah, jadi itu ada move, ada size, ada flip. Nah, kalau rotate ini dia merotasi.
select lah rotasinya ini. Pusat yang mau dipakai rotasi mana? Longitudinal, vertikal apa transverse? Nah, ini pusatnya bikin 0. Nah, ini sudutnya mau berapa? Rotasinya mau roll kah? Mau pitch atau mau yawing ya? Ini rolling kanan kiri, yawing kanan kiri juga, tapi dari sumbu atas, pitch angguk-angguk ya atas bawah. Kita rolling aja. Rollingnya 30 derajat. Nah, maka dia akan miring 30 derajat. Tuh, ya. Terus surface, kalau offset ini sama kayak di AutoCAD ya. Misalkan top offset distance kita mau 5 meter. Maka dia akan offset 5 meter ya. Gitu. Terus surface kalau Aligen ini dia mau jadiin satu gitu ya. Misalkan di sini ada apa namanya surface, di sini surface lagi, surface ini dengan surface ini mau dijadikan satu. Jadi kita tinggal tekan yang ini ya, pakai Aligen ini. Oke, ini saya hapus ya, kopi-kopinya ya. Saya balikan ke awal. Oke, ini saya geser lagi ke kiri, pulin. Oke, nah sekarang gini. Kemarin kita mau nutup atas, nutup belakang pakai apa? Pakai bantuan kan? Nah, ada juga di menu di Microsoft. Kalau kita mau menutup atas kapalnya, misalkan kita mau nutup transomnya dan kita tutup decknya, itu kan kita taruhin apa namanya surface terus kita trim. Nah, ini tanpa perlu surface kita juga bisa menutup dengan sendirinya. Contoh, kapalnya masih yang ini ya. Ketambah sampingnya. Nah, ini kita klik sampai warnanya ungu keluar, surface lalu extrude surface. Oke. Extrude surface terus kita buat transverse-nya jadi 5 ya. Oke, tampak atas. Nah, ini di surface 5. Nah, terus ini oke, surface 4-nya ini jangan 5 ke terlalu pendek. Bikin yang panjang sekalian. Surface, size surface, bukan size ya, extrude. Nah, transfer seperti ke samping ya. Oke, tadi saya buat 20. Oke, udah ya. Nah, ini oke, di blok. Lalu offsetnya dibuat 0. Dah, atasnya ke tutup. Ya. Nah, cuma di sini ada yang hilang. Nggak tahu tadi hilang kemana tadi ya. Oh, karena ini di bones ya. Nanti hati-hati. Ya. Misalkan belakangnya mau kita tutup. Maka karena ini ada 3 surface, maka nanti ketiga surface-nya ini yang kita klik. Yang pertama yang ini kan, lalu yang ini, lalu yang ini. Nah, sekarang yang bawahnya dulu sama surface, lalu extrude surface, kalau dia extrude-nya ke samping ya. Kita bikin aja 20. Nah, oke. Udah jadi, ini kita buat 0. Udah tutup ya. Ini di delete. Nanti kalau mau nutup scene-nya atau sampingnya sama kayak tadi ya. Tanpa perlu kita pakai surface-surface tambahan ya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau nanti mau lebih expert lagi harus pakai surface tambahan biar enak. Oke, selanjutnya ini trim. Nah, sekarang kita mau ininya kita trim ya, bentukannya kayak yang latihan, ini begini, ini ke sini dan ini ke sini. Nah, eh, itu bisa pakai yang namanya ini kita lock dulu. Nah, kurva ini ya, mau pakai kurva yang ini, atau mau pakai yang apa?
art tangan juga boleh. Pakai aja yang ini, klik. Kita bikin bentukannya mau gimana? Gini, gini, gini. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang top, klik kanan, properties, terus cutting surface. Oh ini, sorry, ini di unlock dulu semuanya. Nah, lalu yang top, properties, cutting surface, ya, ini select all aja. Nah ini, curve yang tadi kita kenain. Nah ini semua, chin, properties, cutting surface, select all, curve di sini, checklist, oke. Terus bottom, properties, cutting surface, ini select all, curve-nya di klik. Oke. Nah, kalau kita mau apa namanya trim, displaynya dinyalakan dulu ya. Display, terus trimming ya, bisa gray atau invisible. Baru kita mulai start trimming. Klik kanan, start trimming. Nah, ini kita trim, klik trim yang bawahnya, klik kanan, start trimming, trim. Nah, untuk chinnya kalau belum kau potong, klik kanan, start trimming, tinggal di trim. Nah, tinggal ditutup aja. Nah, jadi gampang ya tuh. Tinggal di atasnya ditutup ya kayak tadi caranya. Mau pakai nanti surface tambahan ataupun nanti langsung ditutup pakai extrude. Nah, gitu ya, seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya mau tidak ada, saya close di sini ya. Pilih no. Oke, jadi di dalam merancang kapal di Maksuf harus ini ya, harus berhati-hati ya. Jadi harus diperhatikan langkahnya. Oke, ini saya ulangi dari awal. Yang pertama, surface, lalu add shape atau add surface. Saya biasanya surface ya untuk defaultnya. Nah, kadang-kala ada yang tadi buatnya dari batok plan ya, tergantung kalian anaknya mau gimana. Nah, tapi semakin banyak surface ya pasti semakin rumit bentukannya. Memang kapal yang rumit itu ya surface banyak. Tapi kalau belum bisa buat aja dulu yang sederhana. Nah, ini add surface, misalkan kita pilihnya yang default. Oke, ini saya menyontohkan yang bonding kalau depan belakang. Ini saya surface-nya saya move dulu ke depan 0. Kita ke depan tuh berarti kalau longitudinal. Kita bikin 20, kita bikin duplikat. Oh, masih kependekan 20. Nah, kita surface, kita move surface, select all, duplicate 40. Oke. Nah, ini kita blok dua-duanya, kita surface. Mana tadi ya? Ini kalau join, menggabungkan ya. Kalau split memisahkan, jadi sama kayak AutoCAD aja. Nah, itu ya fungsi dari Aligen. Ini mau disatuin ke belakang ya, klik aja, terus di surface, Aligen surface. Nah, karena kalau di kompak panjangnya tetap segitu. Kompak mana kompak? Nah, nih. Nah, panjangnya tetap di sini ya. Kalau yang tadi kan enggak dua-dua apa depan belakang mundur ya. Nah, eh, terus saya mau tambahkan aja dulu di body plane-nya di sini satu ya depan belakang. Nah, nyalakan netnya. Oke. Nah, itu langsung aja. Terus saya klik yang ini. Saya klik yang kanan ini. Sama ya titiknya, jangan beda.
bond edge. Nah, ya, dia sudah itu juga. Itu kalau nanti yang bikinnya bagian depan, tengah, dan belakang. Ya, sama. Oke, nah ini sudah surface. Nah, biasa kan kalau setelah ada surface gitu ya, kita kita masukkan unit ya, unit. Oke, kita cek unitnya, meter, lalu tons, oke. Jadi kalau nanti kalian mengganti unitnya, misalkan jadi mili atau senti, itu akan berubah atau terganti secara terus, continuous. Ya, jadi kalian ketika kalian nanti save, terus kalian buka masuknya lagi, itu unitnya masih yang kalian setting. Jadi biasakan cek dulu unitnya ya, harus ke meter dan ton. Oke, kalau sudah koefisien boleh ya. Ini saya jelaskan satu, ini length koefisien ya. Jadi length koefisiennya ini maksudnya apa? Jadi pengukuran koefisien itu dari mana mulainya? Apakah dari LBP, apakah dari LWL, ataukah dari maksimum length? Nah, kan dari LWL ya. Lalu lebar. Nah, lebar yang mau dipakai itu di mana? Ya, apakah di lebar di waterline, beam WL di tengah-tengah, ya, atau lebar yang maksimum beam, gitu ya. Nah, biasanya saya yang di sini, yang di tengah pas di WL. Oke, ini draft for coefficient. Nah, kalau draft coefficient, pilihnya yang draft baseline di amidship. Pokoknya semua tuh basisnya di apa namanya di amidship ya. Jadi bukan immersion depth-nya. Lalu sectional area for coefficient, pilihnya juga yang sectional area di midship semua patokannya. Direction ini positifnya yang ke kanan nilainya ya. Jadi kalau yang ke kiri itu akan kebalik. Jadi ke kanan minus, ke kiri plus kalau ini dibalik. Measure-nya itu yang dimensional length, kita pakainya main panjang apa mau main persentase untuk koefisien. Gitu ya. Nanti akan dicontohkan. Lalu area koefisiennya, ini mau yang draft for koefisien atau beam draft at area station. Nah, kalau saya yang atas, kalau yang ini pengukuran LCB-nya from 0 point, from midship, from AP, FP, gitu ya. Nanti akan dijelaskan. Misalkan seperti ini dulu ya. Kita klik aja oke. Nah, misalkan tadi unit dan koefisiennya sudah diatur nih. Langkah selanjutnya apa? Setting 0 point enggak, karena kalau kita merubah ukuran, settingan 0 point itu akan kerubah. Nah, jadi setelah apa namanya surface yang kalian tetapkan dari desain awal itu mau digambar, unitnya dicek, kalau udah baru ubah ukuran. Nah, surface, saya surface ya, ukurannya misalkan 40 per 8, tingginya 4. Nah, ini saya cancel dulu. Nah, di sini ada yang menarik ya. Nah, ini bisa si scale. Sorry, bukan ini. Di sini. Proportional scale. Jadi kalau kalian ini kita oleh 00 ini ya. Kalau kita klik misalkan 100, nah dia akan menyesuaikan ya. Nah, nanti mana yang mau di apa namanya rubah gitu ya. Nah, ini 48 4. Oke. Nah, baru di sini kita mulai setting 0 point. Frame of reference. Nah, 0 point-nya kita mulai dari AP 0, 0, baseline 0, oke. Nah, DWL-nya kita setting draft yang kedua kali. Tingginya 4, maka draftnya 1,5 aja. Fine base, oke. Nah, perhatikan di sini ya. Kenapa 0 point di AP? Karena biar nanti di kanan AP itu semua positif. Di kiri AP semua negatif. Ya. Contoh ini. Kalau ini long ini ada long, ada offset, ada height-nya. Jadi kalau long ini 20 dari mana? 20 dari 0 point, 0 point-nya di AP. Ini 40 dari mana? 40 dari AP. Ya, jadi ke kanan plus, ke kiri minus. Kalau ini saya ubah minus 10.
Oh, ini minus 10. Ya, karena di belakang 0 point. Minus 10 dari mana? Minus 10 dari 0 point. 0 pointnya pas di AP. Itu. Jadi, kalau ini minus 10, ini 40, bukan berarti panjangnya 40. Tapi 40 ditambah dengan ini. Jadinya 50. Hati-hati. Oke. Sekarang data. Sorry, jangan dulu. Kita contoh langsung hitung ininya, apa namanya, hidrostatik. Data calculate hidrostatik di bawah. Nah, oke. Pastikan density waternya sudah air laut. Nah, untuk mengisi PCG nanti aja, ya. Nah, kita lihat di sini LCB-nya. Nah, ini tarik bisa nggak ini? Nah, ya, kita lihat di sini ya. Sekarang LCB length. LCB length-nya itu 20. Loh, panjang banget 20. Iya, karena 20 dari 0 point. From 0 point. From 0 point. Artinya apa? 20 meter dari 0 point. Kan kalau kita menghitung LCB atau LCF itu, kalau settingannya itu basisnya berdasarkan apa? Midship. Jadi plus 2 meter depan midship, plus 3 meter depan midship. Nah, ini beda. Tergantung settingan 0 point-nya. Ya. Jadi kalau 0 point-nya di AP, jangan kaget. Loh, kok LCB-nya panjang banget? 20 meter depan midship. Loh, ini bukan 20 meter depan midship ya. Ini adalah 20 meter dari 0 point. Nah, kalau 0 point-nya di AP, 20 meter itu di sini, maka di sinilah LCB-nya. Tengah-tengah, pas. Nah, sekarang tadi data frame of reference, itulah tadi guna 0. Sekarang 0 point-nya saya pindahkan ke midship. Oke, seperti ini. Maka ini 20, ini minus 20, minus 20. Jadi 20, 20, 40. Nah, sekarang kita bentukan atasnya ini saya buat 0 dulu. Sorry, offsetnya 0. Oke. Nah, data calculate hidrostatik. Nah, LCB-nya minus 5. Minus 5. Minus 5 bukan berarti minus 5 dari midship, tapi dari 0 point. Nah, pas banget 0 point-nya ada di midship. Ya. Jadi kalau minus 5 itu ya, kalau di sini adalah 0 point, ini adalah 20, ini 10, minus 5 mungkin di sini. Ini LCB-nya di sini. Jadi dari sini ke sini. Jadi LCB-nya ada di belakang midship atau di belakang 0 point. Ya, jadi itu yang 0 point tadi. Oke, nah sekarang kalau koefisiennya, saya lupa persentase per length koefisien. Data calculate hidrostatik. Jadi nanti, sebentar. Nah, di sini baru originnya kita mainkan. Mengukur LCB dari LCF dari mana? Misalkan dari midship. Oke, sekarang 0 point-nya kita pindahkan. Frame of reference-nya kita balikan lagi ke awal. Gini, set, set. Nah, ininya kita bikin offsetnya 5 lagi. Sorry, salah. Nah, dia ini agak rumit. Hati-hati juga. Dan tidak. Misalkan ini saya mainin aja. Biar nggak nol ya. Oke. Data calculate hidrostatik. Nah, ini ya LCB-nya 2 meter, artinya 2 meter apa? 2 meter di minus 2 di belakang midship. Sekarang sudah midship mainnya ya. Makanya nanti hati-hati settingan. Terutama nanti ketika menghitung stabilitas. Jadi harus di fixin dulu 0 point-nya mau mulai dari mana. Karena kalau
Kalau di stabilitas, zero point-nya sudah disetting di belakang, kan nanti mengukur LCG harus mulainya dari AP, bukan dari midship. Nanti kacau stabilitasnya. Ya, itu. Jadi terserah mau yang mana. Lalu itu ada LCB persen dan LCB persen, artinya dalam persentase. Bahwa LCB itu 7% dari midship. Nah, 7% dari midship itu dari LWL. Artinya kalau panjangnya 40, maka 7% dari 40 kurang lebih 2,68 sekian. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi masukkan surface-nya, oke, lalu rubah ukurannya, ya, oke, baru mainkan zero point, data frame of difference, ya, data, sekali lagi ya untuk merubah draftnya, oke, ya, lalu zero point-nya di sini belum diklik. Nanti untuk pengukurannya apakah dari midship, apakah zero point, ya itu nanti bisa diatur ya, gampang. Nanti kalian udah mau tidur, di tangan dari mana ya, dan lebih seperti itu. Oke, setelah ini seperti biasa ya, kalau kapal itu kan ada waterline, ada station, ini yang di awal. Nah, tambahkannya di sini control add column atau CTRL-A atau di menu barnya di sini ya, di sebelah yang pacman ini. Ini untuk delete, ini nambahkan ya, atau CTRL-A aja kalau mau cepat. Di sini tambahkan, di sini tambahkan, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ya, kita blok, kontrol, oke, ya. Nyalakan jaring-jaringnya, oke, sudah rata. Jadi ini harus dinyalakan. Karena kalau enggak, kadang ada yang ininya nempel di sini, berantakan tanpa terlihat. Oke, selepas itu baru dari body plan. Nah, body plan yang kita tambahkan ya. Window, restore to default. Di body plan-nya di zoom, ya, kita ketik CTRL-A. Nah, ditambah lagi. Nah, biasa kan ini kita ratain dulu. Ini kita nyala, oke. Ya, jadi ini lebarnya, kalau mau pakai lebar boleh, oke, lebarnya 5, ya maka nanti ini offsetnya 5. Jadi kalau offset dari tengah, long pause dari zero point, height dari baseline. Baseline-nya di bawah, nih ya, height-nya 5 meter, maka 5 meter dari baseline. Nah, gitu. Oke, ini offsetnya 5. Nah, terus nanti tambah, bebas. Mau berapa ordinat, mau berapa WL. Nah, kalau kita kan, apa namanya, itunya 10 ya, koordinat dan WL-nya 10. Nah, lalu sediakan tabel offset. Nah, nanti dari situ titik-titik yang sudah kalian buat, kalian langsung masukkan tabel offset kapal rancangan kalian. Nanti akan terbentuk kapalnya. Nanti minggu depan dicontohkan, sekaligus kita menggambar dari yang sudah ada. Jadi menjiplak langsung lens plane-nya. Kalau ini kan masih satu-satu. Oke, lalu menu-menu lain adalah di sini ya, di Windows. Kalau kita mau melihat CSA, curve of area-nya. Nah, ini curve of area-nya karena belum dibentuk. Ya. Nah, ingat ngebentuknya itu ini berdasarkan apa yang mau kita rubah. Kita mau rubah bentukan belakang, ya udah ininya aja. Klik paling belakang. Nah, ini bentukan belakangnya kita mainin. Kita rubah. Kalau berubah ini jaringnya dimatiin dulu. Nah, oke. Nah, kan gitu. Tadi jaringnya nyala. Jadi kalau jaringnya nyala, bahaya. Semua akan diklik. Artinya kalau ini nyala, kita pindahin satu titik, semua kapal akan naik ke atas. Dari depan dan ke belakang. Tuh ya, naik ke atas. Nah, jangan lupa propertiesnya ini dirubah dulu, biar nanti bisa melengkung. Ya, tiga udah standar. Makanya dimatikan jaring-jaringnya.
Nah, jadi kalau kita ngubah satu titik, hanya titik itu aja yang keubah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti silakan diubah sesuai dengan bentukan kapal yang kalian inginkan. Atau tadi, dimasukkan berdasarkan tabel offset. Oke, misalkan ini order AP setengah satu, katakanlah kita dibikin satu. Oke, ini katakanlah tingginya. Oke, tingginya kita masukkan datanya berapa sih, WL-nya. Misalkan 4,7. Nah, ini berdasarkan data. Terus di sini misalkan 3,5. Nah, di sini misalkan 2,2. Nah, di sini misalkan 1,5. Nah, ini bentukan dari koordinat 1,5, kan gitu. Ya. Nanti kalian bentukannya ya coba latihan ya. Jadi harus apa namanya? Kuat mengimajinasinya. Apakah ini sudah bagus atau belum? Nanti kalau belum yakin kan bisa gunakan menu bantuannya. Jadi apa? Control terus di smooth control. Jadi biar langsung smooth. Oke. Lalu tadi data kalkulat hidrostatiknya sudah, ya. Ini ada displacement ya. Ini masih di draft. Nanti kalau mau menggambar apa namanya kurva hidrostatiknya adanya di maksub stability atau maksub stabilitas ya. Untuk KG-nya nanti kita belum menghitung titik berat. Ini dimisalkan aja 0 ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya atau ingin tanyakan? Nanti misalkan sudah jadi nih ya, sudah fix, sudah yakin ini kapal rancangan kalian, tinggal masukkan data, masukkan desain grid. Nah, pilih gridnya, sectionnya, bikin yang bagus aja 40, space-nya otomatis. Terus batoknya bikin aja 8, space-nya otomatis. Kalau mau buat manual silahkan. Waterline-nya bikin 15, space-nya otomatis. Nah, waterline di dalam Microsoft dia hitungannya sampai H. Makanya nanti kalau mau bikin waterline manual sampai draft aja di setting. Nah, ini body plan-nya, ini tampak sampingnya, ini tampak atasnya. Karena belum berbentuk ya, belum ada bentuk. Oke, itu finishingnya sampai di situ. Nanti kalau mau di apa namanya dipindahkan ke dalam AutoCAD ya, jadi file, export di sini. DXF and IGS satu persatu. Mana yang mau dirubah? Apakah hanya body plan saja? Kalau body plan yang mau kita ekspor, maka kita ke kolom body plan-nya, file, export DXF and IGS, ini 2D, 2D DXF, ini yang polyline, atau mau pakai ini boleh sama aja. Ya, terus oke. Dia akan terekspor ke dalam DXF. Selanjutnya kalau di save nanti ke dalam DWG. Nah, kalau mau langsung semuanya bisa di sini, file, export di sini ya, line span. Jadi semuanya sudah di apa namanya diekspor. Jadi di situ ada tampak samping ya, side plan, habit plan dan body plan. Nah di sini display, kontur, desain di background. Bentar, kita mau munculkan ini apa namanya, nama-namanya. Tadi kan sudah kita buat data. Nah grid-gridnya ini sudah buat. Nanti kalau mau kita ekspor, dia label-labelnya ini ya, baik label di section, batok, waterline itu sudah apa namanya, nanti sudah bisa tergambarkan juga ketika diekspor ya. Sebentar, view, surface, saya lupa ya. Nah itu nanti ada ya, nanti saya tunjukkan deh. Nah kalau ini drawing setting, ini apa namanya settingannya itu sama kayak AutoCAD, gridnya mau on atau mau off, snapnya mau on atau off, snapnya nanti kemana gitu ya. Nah terus kalau kita mau merubah
warnanya, backgroundnya ini saya mau samain kayak AutoCAD ya bisa jadi hitam ya, semua bisa. Terus warna jaring-jaringnya saya mau rubah jadi warna biru bisa, silahkan pakai warna sesuka kalian. Ini ketebalannya juga bisa dipilih. Ini mau palet 1, mau palet 2, atau mau kembalikan ke default color, bisa ya. Data, ini kalau area menghitung area, kalau grid menghitung grid, ini windage surface. Nanti kalau sudah masuk ke dalam apa namanya hitungan hambatan, jadi dia memisahkan mana yang di atas garis air dan mana yang di bawah garis air. Nah ini vessel type kalau kalian mau nanti menggambarkan trimaran dan katamaran. Jadi jarak dari center line ke center line lambungnya itu mau berapa meter. Nah, gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nah, desain grid, misalkan desain grid and nice-nya, desain grid, ininya dimasukkan, ya. Display desain grid, oh sudah. Nah, ini kotak-kotaknya, ya. Jadi sudah ada ya, ada AP, 01, lalu juga ada WL-WL-nya. Di tampak atas juga ada BL. Nah, lihat ya, jadi kalau dimaksud sampai tinggi kapal pun ada WL-nya. Ya. Kan kalau secara definisi waterline itu kan kalau sampai waterline maksimum itu draft. Artinya kalau WL1 dari atas, draftnya kan sampai atas. Makanya nanti itu harus didefinisikan ya. Dan juga ini kebalik ya, malah WL1-nya di atas. Biasanya kita kan WL1-nya yang dari bawah. Ya, gitu. Oke. Nanti juga ini ya, saya belum kasih video-video tutorial baik dari YouTube ataupun nanti langsung dari Bentley-nya nanti saya kirim kemungkinan besok ya. Malam ini hanya materi dan rekamannya aja. Dan juga ini ada tutorial bahasa ini ya, Indonesianya sebentar ya. Tapi kalau ini dari yang portable ya. Baik nanti pembuatan model, perhitungan hidrostatik Bonjen, perhitungan hambatan, sampai nanti kekuatan apa melintang ada di sini. Ya, ini di sini yang sederhana aja. Nah, nanti coba latihan bentuk aja dulu, bikin bars ya. Bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini. Nanti saya kirim latihannya ya, dan dikumpulkan minggu depan, sebelum minggu depan. Jadi hari Minggunya sudah mengumpulkan desainnya ya. Ini sederhana banget ya, gampang ya. Artinya nanti di UAS di UTS itu gambar lenspan kapal rancangan masing-masing ya. Kalau ini kan bentuknya kotak doang ya, untuk tongkang atau bat si gampang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Oh, boleh. Pak, Ya, silakan Indra mau bertanya. itunya udah bisa, Pak. Kenapa? Maksudnya udah bisa. Udah, coba bisa di-share screen sebentar. Lagi buka laptop kan? Iya, Pak. Oke, Bentar. coba. Berarti yang sudah konfirmasi bisa itu kemarin Emreza Fauzan, lalu ini apa? Indra ya. Yang 7 orang itu ya, silakan dicoba. Kalau memang masih belum bisa, bilang ke saya. Saya juga sudah, Pak. Oke. Nah, itu kan baru 7 orang. Yang lain ini gimana? Terutama yang reguler pagi nih 2019-nya. Saya sudah bisa, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Oh, ini ya, nge-lag ya.
nggak apa-apa, mungkin terkendala jaringan ya, di stop dulu aja apa namanya sesinya. Oke. Jadi tolong kalau ada yang kendala untuk pengaktifan softwarenya, lalu download softwarenya di mana, itu kan udah saya kasih ya. Jangan ragu-ragu untuk chat di grup atau di PC, nggak apa-apa. Nah, satu lagi sebelum saya tutup, minggu depan ya, insya Allah kita udah ini yang mulai ini apa puasa. Nah, kita kan kuliahnya ini malam ya, dari jam 7:30 sampai selesai. Biar tidak mengganggu waktu berbuka dan tarawih, saya berencana untuk mengganti mata kuliahnya, misal ada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, siang atau sore gitu. Kalau saya misalkan gantinya selain hari Senin, misalkan Jumat, Sabtu, Minggu, apakah ada kendala? Pak, Sabtu juga nggak apa-apa, Pak. Oke. Jadi nanti diatur aja ya, maunya kapan, mau Jumat, Sabtu, atau Minggu ya. Nah, Minggu kan ada gitu ya, diatur aja gitu ya. Karena kan ada teman kita juga yang ibadahnya di Sabtu atau Minggu ya. Enaknya jam berapa, mau pagi, mau siang, atau sore ya. Tuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, yang hadir 23. Ntar saya screenshot dulu namanya sebelum kita selesai. Oke. Oke, untuk yang kelas paginya itu jangan khawatir, nanti itu sudah saya berikan absensinya berdasarkan yang hadir hari ini. Tuh. Ataupun nanti yang kelas pagi ataupun kelas malam yang terlewat absensinya, nanti itu aja apa namanya protes ke saya gitu ya, pada minggu keberapa ini saya hadir berikan buktinya belum ada absen gitu, nanti akan saya rubah absensinya ya. Oke. Baik, saya cukupkan pertemuan kita yang minggu keempat ya. Saya tutup. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Pak.